Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amelia Putri dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Belajar apa kita hari ini? Di sini kita akan belajar tentang intertekstual. Yuk simak lebih lanjut. Intertekstual adalah kajian terhadap sejumlah karya sastra yang diduga mempunyai bentuk-bentuk hubungan tertentu. Misalnya untuk menemukan adanya hubungan unsur-unsur intrinsik seperti ide, gagasan, peristiwa, plot, penokohan, gaya bahasa, dan lainnya. Nah, di antara teks yang dikaji dapat dikatakan bahwa kajian intertekstual ini berusaha untuk menemukan aspek-aspek tertentu yang telah ada dan tidak ada pada karya-karya sebelumnya. Nah, menurut Mikhail Bakhtin, pendekatan intertekstual menekankan pengertian bahwa sebuah teks sastra dipandang sebagai tulisan sisipan pada kerangka teks-teks sastra lain, seperti tradisi, jenis sastra, parodi, acuan, ataupun kutipan. Intertekstual adalah kajian terhadap sejumlah karya sastra yang diduga mempunyai bentuk-bentuk hubungan tertentu. Misalnya untuk menemukan adanya hubungan unsur-unsur intrinsik seperti ide, gagasan, peristiwa, plot, penokohan, gaya bahasa, dan lainnya. Nah, di antara teks yang dikaji dapat dikatakan bahwa kajian intertekstual ini berusaha untuk menemukan aspek-aspek tertentu yang telah ada dan tidak ada pada karya-karya sebelumnya. Nah, menurut Mikhail Bakhtin, pendekatan intertekstual itu menekankan kepada pengertian bahwa sebuah teks sastra dipandang sebagai tulisan sisipan menurut Mikhail Bakhtin, pendekatan intertekstual menekankan pengertian bahwa sebuah teks sastra dipandang sebagai tulisan sisipan pada kerangka teks-teks sastra lain, seperti tradisi, jenis sastra, parodi, acuan, ataupun kutipan. Nah, di sini saya akan menganalisis intertekstual dalam novel dan film Perahu Kertas. Yang pertama yaitu intertekstual tema dalam novel dan film Perahu Kertas. Unsur tema kedua karya ini baik di film maupun novel terdapat persamaan temanya, yaitu temanya tetap menceritakan tentang kisah antara Kugy dan Kenan. Yang kedua yaitu intertekstual amanat dalam film dan novel Perahu Kertas. Nah, dari film maupun dari novel, Perahu Kertas memiliki amanat yang sama, yaitu sebagai manusia memiliki kehidupan di masa depan, hendaklah kita menata rencana-rencana untuk kehidupan di masa depan, bukannya terpuruk dan menyerah, tapi kita harus berjuang. Interteks alur atau plot dalam novel dan film Perahu Kertas. Unsur intrinsik alur cerita terdapat perbedaan pada akhir cerita. Di dalam novel, cerita dibiarkan terbuka, sedangkan di dalam film tertutup. Digambarkan rangkaian peristiwa yang menyimpulkan setiap akhir kisah masing-masing tokoh. Perbedaan novel dan film lebih terletak kepada pemotongan beberapa peristiwa kecil atau dialog kecil di dalam film. Di dalam novel, penguraian kata-kata di beberapa peristiwa tidak bisa ditampilkan di dalam film, sehingga bisa kita katakan bahwa dalam film mengalami pengurangan beberapa peristiwa dan dialog tertentu. Namun tentunya hal ini tidak mengubah secara keseluruhan alur film. Alur keduanya secara umum adalah sama, hanya beberapa peristiwa yang letaknya ditempatkan di posisi yang berlainan. Penambahan dalam novel disebabkan karena pemaparan dalam novel harus lebih detail dibandingkan di dalam film. Selain itu, di dalam film terbatas durasi waktu dan biaya, sehingga peristiwa dibuat seefektif mungkin dan dipilih sesuai dengan peristiwa penting yang diinginkan. Ada bagian tertentu yang berubah, seperti latar tempat dalam novel, yaitu di Amsterdam. Di dalam film dihilangkan, hal ini diperkirakan untuk penghematan, dan juga tentunya tidak merusak badan cerita aslinya. Selanjutnya unsur intrinsik tokoh, ada satu tokoh yang berubah. Dari novel yaitu tokoh Gina berubah menjadi Giska di dalam film. Berikut beberapa perubahan peristiwa dalam film. Yang pertama, di dalam film, Kugy mentraktir teman-temannya berempat untuk makan di pemadam kebakaran. Sedangkan di dalam novel, Kugy hanya berdua dengan Kenan. Selanjutnya, saat melihat-lihat lukisan di kosannya Kenan, di dalam film mereka datang berempat. Diceritakan di dalam novelnya, Kugy hanya berdua dengan Kenan. Nah, selanjutnya saat ulang tahun Kenan, tokoh Kugy ikut hadir, sedangkan di dalam novel, Kugy membatalkan kepergiannya. Jadi kesimpulannya, intertekstual secara umum, novel dan film Perahu Kertas mempunyai unsur yang hampir sama, meskipun jika dirinci keduanya sedikit berbeda. Misalnya, adanya pengurangan peristiwa,
penambahan peristiwa ataupun pengubahan letak urutan peristiwa. Sedangkan perbedaan tokoh dan penokohan antara novel dan film Perahu Kertas lebih terletak kepada penggambaran. Begitu juga dengan penggambaran setting. Meskipun pengambilan gambar dari film Perahu Kertas disamakan dengan novelnya, namun kekuatan narasi bahasa novel sepertinya sulit untuk divisualisasikan di dalam film.